Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Yusuf Catur The Best of Trick. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman, kali ini saya akan membuka pembukaan Danis Gambit yang dimainkan oleh Raul Capablanca melawan Johan Kurzo pada tahun 1911. Bagi teman-teman yang suka pembukaan putih dengan serangan frontal brutal, maka Danis Gambit ini cocok untuk teman-teman yang suka serangan tersebut. Dimulai E4 E5 D4 E kali D4. Di sini langsung pion C3, diberikan lagi pion yang di C, teman-teman. Inilah Danis Gambit. Jika diterima, maka namanya Danis Gambit diterima. D kali C3, dan di sini putih menaikkan gajah ke C4, teman-teman. Sudah rugi 2 pion dan membiarkan pion yang di C3 tersebut memakan pion yang di B2. C kali B2 dan baru di sini dimakan oleh gajah. Dilanjutkan dengan D6 dan putih langsung menjawab kuda F3, memberikan ruang untuk rokade. Menteri ke E7 mengancam pion yang di E4 dan di sini putih langsung rokade pendek. Jika pion dimakan, tentu dia harus kehilangan menteri. Maka di sini putih menjawab langsung gajah ke E6, diadu teman-teman, karena merasa bahwa dia sudah unggul 3 pion tanpa perlawanan daripada putih, teman-teman. Menteri ke B3 dan kuda ke D7. Coba perhatikan teman-teman, putih betul-betul bermain terbuka, namun semua perwiranya siap menyerang kepada hitam. Sementara buah hitam ada 3 perwira yang masih tertahan di sini. Gajah kali E6, menteri kali E6. Di sini betul-betul ngajak peraduan. Dilanjutkan dengan putih dengan memakan pion B7. Dia sadar bahwa dengan benteng bergeser ke B8 dia harus kehilangan gajah lagi. Namun itu sudah dipertimbangkan untuk serangan gambit ini sendiri, teman-teman. Danis Gambit ini memang identik dengan membuang perwira tapi dengan target yang pasti dan jelas. Benteng ke B8 dan menteri kali C7. Hanya ditukar dengan 1 pion, yakni gajah yang di B2, teman-teman. Benteng kali B2. Di sini menteri ke C8. Cek. Raja ke E7 dan kuda ke D4. Kedua pemain ini secara akurasi sama-sama 90%, namun dari pihak putih memang banyak langkah bagus dimainkan dengan berkorban atau membuang beberapa perwira tersebut, teman-teman. Setelah menteri diancam, maka di sini menteri langsung makan pion yang di E4 dan kuda ke C6 cek. Kuda digiring menteri dan memaksa raja untuk keluar dari persembunyiannya. Jadi raja hitam dipaksa naik ke atas, teman-teman. Raja ke F6 dan menteri kali D7. Kuda dimakan pelan-pelan. Jadi perwiranya yang hilang kembali sedikit-sedikit, teman-teman. Benteng ke C2 agar daripada kuda tidak bisa bergerak sekaligus mengancam kuda yang di C6. Kuda kali A7 dan di sini D5. Kuda ke C3 sengaja dibiarkan agar bisa mengeluarkan benteng, teman-teman. Dan benteng kali C3. Coba perhatikan, teman-teman. Banyak betul dibuang-buang dari tadi perwiranya putih. Tapi pada akhirnya kembali 1 dan 1 perwira. Kuda ke B5 mengancam benteng. Di sini, teman-teman, benteng ke C2 lagi. Benteng A ke E1 mengancam menteri dan langsung diadu dengan benteng ke E2. Dia tidak mau bergeser. Menteri ke C6 cek dan menteri ke E6. Dilanjutkan dengan menteri ke C3 cek, raja ke G6.
menteri ke D3 cek, gajah ke E4. Dan di sini sudah mulai kembali lagi perwira 1. F3, gajah ke C5 cek, raja ke H1 dan kuda ke F6. Langsung dimakan benteng tersebut dengan F kali E4, kuda kali E4, kuda ke C7. Mengancam menteri lagi, sekaligus pion. Menteri ke E5, dilanjutkan dengan kuda kali D5, sekaligus kuda hitam terancam di sini. F5 mencoba melindungi kuda dan kuda ke F4. Cek. Raja ke G5, benteng kali E4. Menteri kali E4. Perhatikan, sekarang perwira kembali sama, juga pion, teman-teman, kembali sama. Itulah Danis Gambit, penuh teka-teki dia. Dan semuanya serba kombinasi. Menteri ke G3 cek, raja ke F6, benteng ke E1 dengan mengancam menteri, teman-teman, gajah ke D6. Kenapa dia tidak mau memukul atau memberikan menterinya cuma-cuma ini, teman-teman? Karena alasannya cukup kompleks. Ketika dia menggeser menteri, dia harus mengalami kematian, makanya dia memberikan menterinya. Dan setelah gajah ke D6, teman-teman, di sini kuda ke H5 cek. Sama-sama terbuka menterinya. Tapi dengan ancaman, jika bergeser raja di arah pionnya di G7, menteri akan lolos dan menteri hitam ini harus hilang. Setelah raja ke E6, teman-teman, maka langsung dipukul. Benteng kali E4 di partai ini langsung menyerah, teman-teman. Karena dilanjut bagaimanapun tidak bisa memenangkan pertandingan hitam. Hanya harap-harap cemas, berharap blunder daripada buah putih. Misal F kali E4, menteri ke G4 cek, dilanjutkan dengan raja ke D5, menteri ke F5, dilanjutkan raja ke C6, dan ini hanya mengulur-ngulur waktu. Tentang kematiannya yang tidak bisa dihindari oleh hitam. Inilah tipikal Danis Gambit, teman-teman, cuplikan untuk partai pertama ini. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Partai ini antara Alexander Alekhine melawan Jose Perez pada tahun 1945. Ya, sebelum memulai kita bahwa Danis Gambit ini memang pembukaan yang cukup tajam, agresif, dan mematikan, teman-teman. Ngomong-ngomong, partai ini adalah tahun 1945, yang mana saat itu Indonesia sendiri masih carut-marut untuk menyusun kemerdekaan. Ternyata di luar sana, teman-teman, para grandmaster catur sudah memulai dengan langkah-langkah briliannya dan betul-betul menjadi panutan kepada insan dunia saat ini. Semoga kita walaupun ketertinggalan beberapa tahun karena kita masih 1945 baru merdeka, tapi insan dunia catur di Indonesia bisa lebih meningkat daripada dunia Eropa yang sekarang. Baik, kita mulai. E4, E5, D4, E kali D4, dan C3. Di sini dari hitam tidak langsung memukul, teman-teman, yakni dengan memajukan pion ke D5. Ini variannya Danis Gambit tandingan, teman-teman, agar sama-sama terbuka maunya. Jadi tidak memilih untuk dimakan. Dan di sini jawaban putih adalah E kali D5, menteri kali D5, C kali D4. Variannya sedikit berbeda dengan sebelumnya. Sengaja saya mengambil varian yang berbeda, teman-teman. Kuda ke C6 di sini dijawab oleh hitam, dan kuda ke F3. Gajah ke G4, gajah ke E2. Langsung rokade panjang buah hitam, teman-teman. Kuda ke C3 mengancam menteri. Di sini gajah ke B4, teman-teman.
mengepin kuda tersebut. Walaupun diancam, menteri tidak bergerak. Dan langsung putih rokade pendek menghindari pin tersebut. Menteri ke H5 dengan mengajak pertukaran penuh nanti. Di sini dijawab oleh putih dengan mendorong pion ke H3. Bisa kalau dia misalnya mau mengorbankan gajahnya, itu juga bisa. Namun di sini di langkah partai, gajah kali F3, gajah kali F3, menteri ke G6 dengan tetap membidik target tersebut, teman-teman. Dilanjutkan dengan menteri ke 4, kuda G ke E7, teman-teman. Gajah kali C6, dan di sini kuda kali C6. D5, dengan diancamnya kuda, tentu penjagaan daripada gajah tersebut hilang. Maka di sini gajah kali C3 dulu dan D kali C6. Sama-sama meninggalkan peluang. Di sini gajah terancam sekaligus pion yang di B7 juga terancam, teman-teman. Gajah ke D4, dan di sini C kali B7 cek, raja ke B8. Dia tidak memukul tapi dijadikan tempat perlindungan pion tersebut, teman-teman. Gajah ke F4, dia akan memukul paksa pion yang di C7 tersebut. Menteri ke F6. Gajah ke G3, benteng H ke E8. Dilanjutkan dengan benteng A ke C1, teman-teman. Dan gajah ke B6. Tahu bahwa posisi pion itu akan diancam. Gajah kali C7 dicek paksa ini, teman-teman, oleh putih. Maka di sini gajah kali C7, benteng kali C7. Raja kali C7 dan menteri kali A7, teman-teman. Di sini kemungkinan untuk menang kalau kita lihat secara visual, teman-teman, tipis karena putih hanya sisa 2 perwira, yakni ketinggalan 1 perwira berat benteng. Namun ternyata ini putih tetap memenangkan pertandingan dengan serangan gaya frontalnya. Danis Gambit bisa memenangkan pertandingan. Dilanjutkan dengan benteng ke B8 dengan melindungi dan menahan laju daripada promosi pion, teman-teman. Benteng ke C1 cek. Raja ke D7, benteng ke D1 cek. Raja ke C7. Ini sekilas kayak bolak-balik, teman-teman. Dan di sini dilanjutkan dengan benteng ke C1 lagi. Raja ke D7 lagi, teman-teman. Baru di sini dimulai dengan menteri ke 4. Di partai ini, teman-teman, hitam menyerah karena tahu dia akibatnya. Raja ke D8, misalnya menteri ke A5. Dia terus mendesak. Raja ke E7. Di sini langsung dijawab dengan menteri ke B4. Raja ke D7 lagi misalnya. Karena kalau ditutup akan dicek pakai benteng, makanya dia menyerah, teman-teman. Kalau diadu menteri, dia akan harus kehilangan menteri. Dilanjutkan dengan menteri ke B5 lagi cek, tambah dekat dia. Raja ke E7, benteng ke E1, dan di sini raja ke F8. Sekilas ini lolos dan ketertinggalan perwira tetap. Namun siapa sangka ternyata langkah yang kenapa dia menyerah setelah dianalisa, maka benteng memukul benteng yang di E8, benteng kali benteng, dan menteri kali E8. Setelah raja memukul memukul menteri yang di E8, maka di sini promosi menteri tidak bisa dihindari. Lihat, selisih 2 pion dengan perwira menteri sama, ini sangat sulit untuk dilanjutkan. Maka di posisi tadi, teman-teman, di saat posisi ini tadi hitam menyerah, teman-teman. Dia tahu dampak daripada permainan ini tidak memungkinkan untuk dilanjutkan, teman-teman. Baik, kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai ini, teman-teman, pada tahun 2006 Herman melawan Argonaut
yang mana kedua pemain ini dibebaskan untuk mengambil bantuan dari alat bantu seperti komputer atau aplikasi game catur teman-teman di saat pertandingan tersebut. Di International CSN ini memang diselenggarakan oleh FIDE karena seringkali ditemukan bahwa pemain itu memakai bantuan, maka di sini dibebaskan. Silahkan pakai alat bantu untuk memenangkan pertandingan. Jadi bebas. Dan di partai ini sangat seru teman-teman. Putih memilih dengan pembukaan Danis Gambit dimulai dari E4, E5, D4, E kali D4, C3 dan langsung diterima karena merasa dengan percaya diri kedua pemain dengan alat bantu komputer teman-teman. D kali C3, gajah ke C4, C kali B2, gajah kali B2. Hitam dengan sangat percaya diri karena merasa pasti putih kalah dengan membuang-buang pion. Namun putih dengan percaya diri juga karena dengan pembukaan Danis Gambit ini sudah dianalisa oleh beberapa Grandmaster tetap memenangkan pertandingan ketika pembuangan pion itu diterima oleh hitam. Dilanjutkan dengan menteri ke E7 dan kuda ke D2. Kuda ke C6, kuda ke F3, kuda ke F6 dan putih langsung rokade pendek. Kuda ke A5, E5. Dia tidak mempedulikan gajah tersebut namun mengancam kuda yang di F6. Kuda ke H5 dan gajah ke D3. Kuda ke F4, gajah ke E4. Ini betul-betul 0% untuk blunder atau akurasi 100% teman-teman, karena sama-sama pakai alat bantu komputer di pertandingan ini. Kuda ke C6 dilanjutkan dengan kuda ke B3, menteri ke B4 dan benteng ke E1. Kuda ke E6, menteri ke C2. Dilanjutkan dengan menteri ke B6, H3, kuda ke B4, menteri ke C4. A5, A3, kuda C6, menteri ke C2. A4 dengan mengancam kuda tersebut, kuda langsung ke C1 kembali. Gajah ke E7 dan kuda ke E2. Silahkan perhatikan karena memang betul-betul ini pakai alat bantu teman-teman. Tidak ada sedikit pun kita lihat blunder. Di sini pertahanan dari hitam betul-betul tertutup dan kerugian dari buah putih yakni pion belum kembali teman-teman, karena betul-betul dari pihak hitam menutup daripada serangan putih tersebut. Dilanjutkan dengan menteri ke B3. Hitam merasa unggul pion, maka dia selalu mengadu teman-teman. Menteri langsung ke D2. Kuda ke C5. Pokoknya serangan bertubi-tubi ini untuk hitam karena dia merasa percaya diri dengan kemenangan pion tersebut. Gajah ke F5. Dilanjutkan dengan hitam langsung rokade pendek. Kuda ke F4 dan G6. Di sini mulai sedikit demi sedikit serangan itu dilakukan oleh putih. Dan perlu teman-teman tahu, dari sekian rapinya langkah komputer sama-sama komputer ini teman-teman, hanya satu langkah ini putih ternyata menyerah. Kenapa menyerah teman-teman? Karena dia sudah tidak memungkinkan, kemanapun langkahnya pasti mati atau kerugian beberapa perwira. Coba teman-teman skip video ini, kira-kira apa yang membuat langkah daripada hitam ini menyerah? Sementara buah ini masih berkutat tentang perlawanannya, tentang susunannya masih berkutat. Kenapa dengan satu langkah itu kok bisa menyerah? Baik, kalau sudah teman-teman, selamat bagi yang pas langkahnya. Tapi kalau yang belum pas, silakan mempertajam analisa dulu. Langkah yang membuat hitam menyerah adalah kuda ke H5.
Dengan kuda ke H5 ini teman-teman, hitam langsung menyerah. Tahu kenapa menyerah? Karena jika G kali F5 misalnya, maka datang menteri ke H6. Dan di sini susah untuk ditutup. Jika setelah menteri ke H6 ini teman-teman, maka yang terjadi kuda ke E6, karena ini langkah satu-satunya untuk melindungi petak checkmate. Dilanjutkan dengan kuda ke F6 cek, agar kuda ini bisa dipukul oleh benteng teman-teman. Dan ini langkah paksa, harus dipukul. Gajah kali F6 dan E kali F6. Kuda yang di E6 harus dipukul oleh benteng ini, karena dia yang melindungi checkmate tersebut teman-teman. Dilanjutkan dengan kuda ke E5. Ini sama-sama langkah terbaik komputer jika dilanjutkan, karena di partai itu tadi sudah menyerah. Kuda ke G5, langkah paksa lagi-lagi. Jika dimakan harus mat, dan jika tidak dimakan arahnya juga emat. Maka di sini menteri kali H3. Misalnya membuang menteri sekalipun, tetap dia tidak bisa membendung langkah mat tersebut. G kali F3, kuda kali F3 cek. Dilanjutkan ini kuda kali F3 teman-teman. F4 mencoba menyusun lagi strategi misalnya, maka di sini benteng langsung kali E6 dan pasti berhenti perlawanan daripada hitam, karena tidak memungkinkan, pasti mat. Baik, itu kalau di saat posisi tadi dia mukul F5. Bagaimana kalau dia mukul kuda teman-teman? Kurang lebih prosesnya, tapi lebih cepat daripada tadi. Langsung menteri ke H6 dengan ancaman checkmate teman-teman. Misalnya benteng ke E8, maka di sini menteri kali H7 cek, dan ketika dia ke F8, langkah satu-satunya, maka langsung menteri ke H8 mat. Jadi komputer plus manusia dan komputer plus manusia dimenangkan tetap Danis Gambit teman-teman. Saran bagi teman-teman yang suka serangan frontal, memang Danis Gambit cocok, karena di pembukaan catur modern ini masih dimainkan oleh para grandmaster. Baik, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.